Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali ikut meramaikan kegiatan pameran produk ekspor Gematri Datu gelar bersama industri dan perdagangan bermutu yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kota Denpasar pada tanggal 21 hingga 25 September 2022 di Trans Studio Mall TSM Denpasar. Dalam acara pameran ini, PBI Bali menggelar Parade Kebaya Indonesia, Mewiru dan Kebaya Talks pada Jumat 23 September 2022 sebagai bagian aksi mendukung kampanye Kebaya Goes to UNESCO. Salah satu pakaian khas Indonesia ini akan didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Dalam acara Parade Kebaya Indonesia, Mewiru dan Kebaya Talks ini, para peserta perempuan dari berbagai kalangan dan latar belakang mengenakan kebaya baik pakem kebaya Kutu Baru, kebaya Kartini maupun kebaya Encim dengan bawahannya wastra Nusantara. Mereka juga mendapatkan pelatihan singkat mewiru kain batik atau melipat-lipat kain batik yang digunakan sebagai padanan dari kebaya yang dikenakan. Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali, Dr. Gungtini Gorda mengungkapkan, melalui acara Parade Kebaya Indonesia, Mewiru dan Kebaya Talks ini, Disperinda Kota memberikan kesempatan PBI Bali untuk mensosialisasikan kebaya Goes to UNESCO serta padanan kebaya dengan kain batik yang diwiru. Kegiatan ini diharapkan bisa mensosialisasikan bahwa kebaya adalah fashion sehari-hari dan misalnya meskipun berada di dalam mall, para perempuan tetap bisa nyaman dan tampil anggun serta modis dengan berkebaya. Berkebaya diharapkan menjadi suatu hal yang tidak membuat ribet, namun justru menambah nilai perempuan ketika memakai kebaya. Gungtini Gorda menambahkan, kebaya yang nantinya dicatatkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, bukan dari bahannya, tetapi pakem kebayanya, seperti pakem Kutu Baru, kebaya Kartini dan kebaya Encim. Jadi yang diharapkan adalah bagaimana pakem kebaya itu bisa tersosialisasi kepada kalangan perempuan sehingga menjadi pilihan-pilihan dalam pemakaian kebaya itu sendiri. Jadi acara ini memang kegiatan yang diberikan ruang oleh Disperinda Kota Denpasar bagi perempuan berkebaya Indonesia untuk bisa pertama untuk meramaikan kegiatan pameran ini, ya. Terus yang kedua diberikan kesempatan untuk bagaimana mensosialisasikan padanan dari kebaya itu dengan kain batik dengan diwiru. Jadi itu yang kegiatan yang kedua. Dan yang ketiga memang ini adalah kegiatan yang kami harapkan untuk bisa mensosialisasikan kebaya adalah sebagai fashion sehari-hari di mall ini, ya. Jadi di mall pun kita nggak usah risih untuk kita memakai kebaya. Jadi kebaya yang diharapkan adalah menjadi satu hal yang tidak membuat ribet, tapi menambah nilai dari perempuan ketika memakai kebaya. Jadi yang kebetulan kebaya yang akan dicatatkan oleh UNESCO dan sebagai warisan budaya tak benda itu bukan dari bahan kebaya, tetapi pakem kebayanya adalah pakem Kutu Baru. Jadi ada yang terbuka, ya, tapi ada revnya. Terus itu kebaya Kartini dan kebaya Encim. Jadi untuk bagaimana kebaya-kebaya yang diinovasi dengan kreativitas dari desainer dan sebagainya itu tidak menjadi persoalan, tetapi bagaimana desa kalepatre pada saat kapan kita memakai, pada saat kapan kita memakai kebaya yang sesuai dengan pakem. Jadi yang diharapkan adalah bagaimana kita pakem kebaya Kutu Baru, pakem kebaya Kartini dan Encim itu bisa tersosialisasi juga sehingga menjadi pilihan-pilihan dalam pemakaian kebaya itu sendiri. Selaku Ketua PBI Bali, Gungtini Gorda sangat berharap adanya sinergi Pentahelix lebih mempopulerkan pemakaian kebaya sebagai busana sehari-hari. Salah satunya, pemerintah diharapkan memberikan ruang untuk bisa mensosialisasikan pakem kebaya dan bagaimana penempatan yang tepat dalam memakai kebaya inovasi. Selain itu, komunitas-komunitas juga diharapkan bisa mengkomunikasikan tentang keberadaan kebaya itu sendiri. Jadi itu kembali lagi itu pilihan, ya, pilihan dari bahan kebayanya itu untuk kemana. Nah itulah yang menjadi PR yang harus dilakukan oleh organisasi perempuan berkebaya Indonesia. Jadi brokat yang kerawangnya agak terbuka, nah di mana yang tepat? Jadi tidak ada yang disalahkan, tetapi penempatan pemakaian dari kebaya itu yang nanti kami akan berikan suatu edukasi atau advokasi kepada para perempuan sehingga begitu dia berkebaya dia akan menunjukkan identitas dia, posisi dia saat itu seperti apa. Jadi apakah dia sebagai seorang model, apakah dia sebagai pekerja atau sebagai apa, itu terlihat dari model dari kebaya yang dipakai. Jadi
Harapan saya selaku Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Provinsi Bali sangat berharap untuk bagaimana sinergi pentahelix yang dalam hal ini adalah pemerintah memberikan ruang bagi kami untuk bisa mensosialisasikan pakem kebaya, terus bagaimana penempatan yang tepat memakai kebaya yang inovasi. Nah, itu yang kami harapkan dari pemerintah, dan bagaimana komunitas-komunitas itu juga bisa menjadi suatu teknik komunikasi terkait tentang keberadaan dari komunitas. Sementara itu, Ketua Dharma Wanita L2 Dikti Wilayah 8 Igusti Ayu Murah Eva Intan Swandewi mengungkapkan, L2 Dikti mendukung penuh kampanye kebaya Goes to UNESCO dan mendorong agar para perempuan di L2 Dikti Wilayah 8 menggunakan kebaya. Di sisi lain, Kepala L2 Dikti Wilayah 8 sudah mengeluarkan himbauan bahwa setiap hari Selasa untuk ibu-ibu dan mahasiswi di lingkungan L2 Dikti Wilayah 8 yang meliputi Bali, NTB untuk memakai kebaya. Kami dari LL Dikti itu sudah Bapak Kepalanya sudah mengeluarkan himbauan bahwa setiap hari Selasa itu untuk ibu-ibu dan mahasiswi di lingkungan LL Dikti Wilayah 8 yang meliputi Bali sama NTB itu untuk menggunakan kebaya. Jadi untuk dipakai sehari-hari kegiatannya mereka, baik itu mahasiswanya ke kampus atau ibu-ibu dosennya untuk melakukan aktivitas di kampusnya masing-masing, apakah itu mengajar, apakah itu pegawainya juga. Jadi itu dukungannya kita. Nah, untuk Dharma Wanitanya sendiri bahwa kita setiap arisan itu dengan mendukung himbauan Bapak Kepala itu kita juga menggunakan kebaya, tapi kebaya yang simple, kebaya nasional dengan modelnya baru ataupun Kartini. Misalnya nih kita arisan, jadi kita menggunakan kebaya, bawahannya bisa bebas, bisa menggunakan rok ataupun celana, ataupun nanti kita mau kunjungan ke panti sosial gitu, misalnya ke panti jompo, ke panti asuhan, kita juga menggunakan kebaya untuk mengenalkan bahwa kebaya bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari, tidak harus formal, tidak harus sanggulan, tidak harus pakai yang ribet-ribet. Itu sih dukungannya kita. Kalau menurut saya sih penting sekali ya. Kenapa? Gitu. Karena kebaya ini adalah warisan budaya Indonesia yang harus kita pertahankan gitu, sehingga sampai ke anak cucu kita nanti. Nah, contohnya sampai sekarang ini generasi milenialnya kita kan sudah mulai agak menghilangkan kebaya. Kenapa? Kebaya Goes to UNESCO ini penting sekali, dan Bapak Kepala sudah mengeluarkan himbauan bahwa setiap hari Selasa itu menggunakan kebaya bagi mahasiswi untuk melakukan kegiatannya dia. Bisa juga habis ke kampus mereka bisa ke mall misalnya, kan bisa pakai kebaya juga. Bisa dibuat simple, tidak harus ribet, dan bisa jadi fashion buat mereka untuk baik ke mall maupun melakukan aktivitas yang lain selain di kampusnya. Mengenai rendahnya minat berkebaya di sebagian kalangan perempuan milenial dan generasi muda, menurut Eva hal itu disebabkan karena adanya pengaruh fashion luar seperti K-pop. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang bagaimana menjadikan kebaya pakaian sehari-hari yang nyaman dan tetap bisa tampil cantik serta anggun. Mungkin karena pengaruhnya sekarang ini ya, apalagi zaman sekarang ini udah ada idol-idol K-pop gitu ya, yang di TV sudah mulai berkurang untuk dikenalkannya kebaya gitu. Mulailah dari kita masyarakat yang di bawah ini untuk setiap hari-harinya menggunakan kebaya, apalagi di Bali ya, kebaya itu sudah kayak pakaian yang biasa kan ya, tidak kayak yang mungkin kalau di luar Bali mungkin kebaya mungkin tidak yang harus dipakai hari-hari yang biasa. Kalau di Bali kan sudah setiap hari kita sembahyang pakai kebaya. Mungkin kalau ibu rumah tangga habis sembahyang nggak usah dibuka kebayanya, bisa langsung antar jemput sekolah anak, tinggal diganti bawahannya aja, atau dipakai ke pasar mungkin, dan itu sudah tidak yang hal yang biasa lagi, udah umum gitu ya untuk di Bali ya. Semoga nanti kedepannya masyarakat sudah mulai tidak meninggalkan kebudayaan ini, sudah mulai bisa memakai kebaya untuk kegiatannya sehari-hari, sehingga generasi milenial itu melihat bahwa oh ternyata bagus ya, ternyata asik ya, simple ya pakai kebaya itu, nggak harus ribet. Dukungan dan apresiasi terhadap acara Parade Kebaya Indonesia, Muwiru dan Kebaya Talks dalam mendukung kebaya Goes to UNESCO juga disampaikan perwakilan Rotary Club of Bali Bersinar, Endang Kadarsi. Ia mengungkapkan kebaya sebagai warisan leluhur harus tetap dilestarikan dan semoga generasi muda bisa meneruskan warisan ini. Oh ya, kami mendukung sekali lah, karena kan kebaya ini kan warisan leluhur kita, warisan bangsa kita yang harus kita lestarikan. Semoga generasi muda juga bisa meneruskan warisan ini. Dan untuk Piru harus banyak pada belajar nih. Para pelaku UMKM juga mendukung upaya mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Sebab hal itu tidak hanya berdampak pada akan semakin lestarinya budaya berkebaya, tetapi juga memberikan multiplier effect secara perekonomian, termasuk bagi para pelaku UMKM.
Saya sangat mendukung sekali gerakan berkebaya ini karena itu kebaya kan merupakan warisan daripada nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Jadi dengan kita berkebaya tentunya masyarakat akan semakin mempopulerkan, dan kami juga dari UMKM akan mendapat pengaruh di mana para masyarakat itu akan membeli kebaya, dan kami akan siap untuk berproduksi baik mengenai aksesoris dari kebaya itu yang bisa menunjang penampilan daripada masyarakat untuk bisa berkebaya dengan tampilan yang anggun. Dukungan serupa juga disampaikan pengurus perempuan partai politik seperti dari Partai Nasdem Bali yang turut hadir dalam acara Parade Kebaya Indonesia Muwiru dan Kebaya Talks ini. Pesannya juga jelas bahwa kebaya bisa nyaman dipakai sebagai busana sehari-hari. Jadi saya dalam hal ini, kebetulan hari ini saya memang mewakili partai, tetapi intinya kami mendukung mulai dari diri sendiri terlebih dahulu untuk kita mencintai kebaya, siap mengenakan kebaya setiap hari sebagai contoh bagi teman-teman yang lain, apalagi kaum muda zaman sekarang, untuk melihat bahwa berkebaya itu enak, nyaman, dan benar-benar bisa dipakai sebagai busana sehari-hari. Kalau dari saya, untuk mendukung kebaya Gustu UNESCO ini hampir sama, dimulai dari diri sendiri untuk melestarikan budaya leluhur dan nenek moyang kita. Para generasi muda, para mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di Bali juga tampak antusias ikut acara Parade Kebaya Indonesia Muwiru dan Kebaya Talks dari PBI Bali ini. Mereka menyampaikan mengaku bangga memakai kebaya karena di era sekarang ini jarang kaum milenial mau memakai kebaya. Kegiatan ini dinilai sangat mendukung generasi muda untuk mencintai kebaya. Oke, saya sangat bangga menggunakan kebaya karena yang kita tahu sendiri kebaya zaman sekarang tuh kebaya sudah sangat jarang ya kita lihat teman-teman semua menggunakan kebaya. Dengan adanya kegiatan ini sangat mendukung kami generasi muda untuk patut mencintai menggunakan kebaya. Justru dengan menggunakan kebaya kita dapat melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang diberikan oleh nenek moyang, dan itu menurutku bagus-bagus aja sih karena bisa kita style juga dan lebih kelihatan elegan dengan menggunakan kebaya. Dengan adanya kegiatan Kebaya Gustu UNESCO ini, kami sebagai generasi muda sangat amat bangga dan sangat amat mendukung ada kegiatan ini karena kebaya itu kan pada dasarnya memang warisan dari nenek moyang yang harus kita lestarikan, dan kita harus bangga. Sebagai generasi muda kita harus melestarikan kebaya. Secara nasional, kegiatan kampanye Kebaya Gustu UNESCO berlangsung dari 9 Agustus hingga 9 Desember 2022 dan Perempuan Berkebaya Indonesia, PBI Provinsi Bali, terus menggelar berbagai kegiatan dengan konsep sinergi Pangpada Payu, melibatkan berbagai pihak untuk mendukung Kebaya Gustu UNESCO ini. Setelah acara ini, PBI Bali akan kembali menggelar acara mendukung kampanye Kebaya Gustu UNESCO pada bulan Oktober mendatang, bersinergi dengan Gatriwara DPRD Bali, rencananya di Tastazu, Taman Satwa Tabanan. Bali 1 mengabarkan.